Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kita akan membahas sejarah GeoGebra terlebih dahulu. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwerter yang berasal dari Austria. Ia adalah seorang profesor di Universitas Johannes Kepler. Nah, Hohenwerter ini juga pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Pendidikan Matematika. Kemudian dia mengembangkan suatu perangkat lunak pendidikan matematika, yaitu GeoGebra. Pencapaian yang pernah diraih oleh Marcus Hohenwerter yaitu dia pernah bekerja di Florida. Kemudian dia ditunjuk sebagai profesor. Sejak saat itu, GeoGebra terus mengalami pengembangan. Penemu dan perancangannya terus berusaha memperbaiki kekurangan dari GeoGebra. Nah, sampai saat ini telah muncul GeoGebra 5 sebagai perbaikan dari GeoGebra 4.4 sebelumnya. Nah, pada GeoGebra 5 ini telah dijumpai gambar dalam bentuk 3 dimensi. Nah, selain pada komputer, aplikasi ini juga dapat digunakan pada handphone Android maupun iPhone dengan cara mengunduhnya melalui App Store. GeoGebra merupakan aplikasi matematika dinamis yang dapat memvisualisasikan, mendemonstrasikan, dan mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Nah, di sini kita akan membuka GeoGebra yang sudah saya download terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan awal lembar kerja GeoGebra. Nah, GeoGebra ini memiliki beberapa menu. Nah, yaitu menu file, menu edit, menu view, menu option, menu tools, menu Windows, dan menu help yang terakhir. Pada menu file, menu ini digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor sebuah file, serta menutup program yang telah dikerjakan. Kemudian ada menu edit. Nah, menu ini terdapat undo, redo, copy paste, dan lain-lain yang berfungsi untuk mengedit teks atau gambar. Nah, yang ketiga ada menu view. Menu ini dapat kita gunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja GeoGebra kita. Nah, ada algebra, ada spreadsheet, GIS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada menu options. Menu ini dapat kita gunakan untuk mengatur berbagai fitur tampilan, seperti pengaturan ukuran huruf, pengaturan jenis ataupun style dari objek-objek geometri, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada menu tools. Menu ini dapat kita gunakan untuk mengatur peralatan pada GeoGebra, seperti mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang telah ada, serta menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Nah, di samping tools ada Windows, dan di samping window ada help yang menyediakan petunjuk teknis penggunaan program GeoGebra ini. GeoGebra juga memiliki toolbar, yang mana merupakan bagian yang dapat membantu pengguna dalam membuat grafik, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, ini merupakan icon move. Nah,
icon move ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, move digunakan untuk memindahkan atau menggeser posisi grafik. Kemudian, yang kedua ada move around point untuk merotasikan objek bebas yang berpusat pada titik yang sudah dipilih lalu menggesernya dengan mouse. Freehand shapes digunakan untuk membuat garis secara sembarang dengan awal mula berupa bentuk tulisan tangan, kemudian pada jendela kiri akan muncul titik pada garis tersebut. Dan terakhir ada pen. Icon kedua adalah point. Nah, point digunakan untuk membuat suatu titik pada grafik. Yang kedua, point on object digunakan untuk membuat titik pada bagian dalam suatu objek. Yang ketiga, itu ada attach atau detach point. Yang keempat ada intersect, yang mana digunakan untuk melihat perpotongan dua objek, midpoint of center dan sampai ke roots. Di sampingnya ada menu line. Nah, menu line ini digunakan untuk membuat garis melalui dua titik. Kemudian ada segmen yang membuat ruas garis antara dua titik dengan cara memilih dua buah titik. Yang ketiga ada segmen with give lake, yang mana membuat ruas garis dengan panjang tertentu dengan cara memilih suatu titik dan mengisi panjang ruas garisnya. Kemudian ada ray yang digunakan membuat sinar antara dua titik dengan cara memilih titik awal dan titik akhirnya. Ada vector dan ada vector from point. Nah, vektor ini digunakan membuat garis vektor dengan memilih titik awal dan titik akhirnya. Selanjutnya ada icon perpendicular line, yang mana icon ini digunakan untuk membuat garis tegak lurus dengan cara memilih suatu titik dan memilih garis yang tegak lurus terhadap titik tersebut. Yang kedua ada parallel line. Nah, parallel line ini digunakan untuk membuat garis sejajar dengan cara mengklik sebuah titik garis, kemudian akan terbentuk garis yang sejajar dengan garis tersebut. Selanjutnya ada perpendicular bisector, ada angle bisector, yang mana angle ini digunakan untuk membuat garis bagi dengan cara memilih 3 buah titik atau 2 buah garis. Ada tangent, kemudian ada polar of diameter line, ada locus, dan itu ada base field line. Di sampingnya ada icon polygon. Nah, icon polygon ini digunakan untuk membuat grafik berbentuk polygon dengan cara memilih beberapa titik dan mengklik kembali titik awalnya. Kemudian di sampingnya ada circle with center through point, yang mana digunakan untuk membuat lingkaran dengan memilih titik pusat dan titik tertentu sebagai titik yang terletak pada busur lingkaran. Pada circle with center through point juga terdapat circle at center and radius, yang mana digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara memilih titik pusat dan memasukkan besar jari-jari lingkaran. Nah, kemudian ada kompas, kemudian ada circle through 3 point, kemudian semicircle. Di bawahnya ada circular ARC. Nah, circular ARC ini digunakan untuk membuat busur lingkaran dengan membuat titik pusat dan membuat 2 buah titik. Ada circular ARC, kemudian ada circular sector, dan terakhir ada circular sector juga. Sebelah kanannya ada icon ellipse. Ellipse ini digunakan untuk membuat elips dengan cara memilih 2 titik fokus dan titik elips. Kemudian ada hiperbola, yang mana digunakan untuk membuat hiperbola dengan memilih 2 titik fokus dan 1 titik hiperbola. Kemudian ada parabola yang digunakan untuk membuat parabola dengan memilih titik dan garis arah. Dan terakhir ada konik.
stroke 5 point digunakan untuk membuat konik pada grafik melalui 5 buah titik. Nah, ada juga icon angel. Nah, icon angel ini digunakan untuk menentukan sudut dari 3 buah titik atau 2 buah garis. Kemudian ada angel with given size, kemudian ada distance or range, ada area, kemudian ada schema, ada list, relation, dan function inspector. Kita ke icon reflect about line. Nah, icon ini digunakan untuk merefleksikan sebuah objek dengan bidang. Terdapat reflect about line, kemudian reflect about point, kemudian rotate around line, translate by vector, dan delete from point. Nah, selanjutnya kita ke icon slider. Nah, di icon ini terdapat beberapa fungsi, yaitu slider, fungsi text, image, button, checkbox, dan input box. Nah, icon terakhir adalah move graphic view, yang mana fungsinya untuk memindahkan grafik. Kemudian ada zoom in untuk memperbesar tampilan grafik, zoom out memperkecil tampilan grafik, ada show ataupun hide object, show ataupun hide label, copy visual style, sampai delete. Kita masuk di pemanfaatan GeoGebra. Salah satu manfaat dari GeoGebra ini adalah membuat fungsi dengan aplikasi GeoGebra sendiri. Tentunya dalam pembelajaran matematika ataupun pembelajaran eksakta lainnya terdapat banyak macam fungsi. Nah, tiap-tiap fungsi ini memiliki gambar grafik yang berbeda-beda. Maka dari itu kita akan membahas satu persatu. Nah, ini adalah fungsi linear. Fungsi linear bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Maka untuk membuat gambar dari grafik fungsi linear tersebut dengan cara memasukkan bentuk umum persamaannya. Nah, seperti contohnya fx sama dengan 2x tambah 5. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra kita. Nah, pada bagian input yang terletak di bawah, kita masukkan persamaan dari fungsi linear tersebut, yaitu 2x tambah 5. Kemudian kita klik enter. Maka tampilan grafik fungsinya adalah seperti di gambar. Nah, kedua adalah fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bc tambah c. Namun, untuk memasukkan lambang pangkat, maka pada kolom perintah kita harus menggunakan lambang tanda petik atas, sehingga menjadi fx sama dengan ax petik atas 2 ditambah bx ditambah c. Nah, contohnya adalah gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Langsung saja kita kerjakan pada aplikasi GeoGebra kita. Nah, di kotak input kita bisa mengetikkan persamaan fungsi kuadrat. Setelah itu kita klik enter. Maka tampilan grafik fungsinya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah fungsi polinom. Bentuk umum dari fungsi polinom yaitu fx sama dengan anx pangkat n ditambah an kurang 1x pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah contoh membuat grafik dari fungsi polinom yang dimana fungsinya adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah x dan ditambah 5. Maka langkah-langkah yang harus kita gunakan adalah mengetikkan persamaan fungsi polinom pada kotak input, kemudian tekan enter, maka akan muncul grafik fungsi polinom sebagai berikut. Untuk melihat lebih jelas, kita bisa melakukan zoom in pada grafik yang ingin kita lihat detailnya. Yang keempat ada fungsi trigonometri.
Memunculkan gambar fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai sinus, kosinus, tangen pada persamaannya. Misalnya untuk membuat grafik fungsi trigonometri f(x) sama dengan sin x ditambah 45 dikurang 4 adalah sebagai berikut. Kita ke aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu, kemudian pada kotak input kita bisa mengetikkan persamaan fungsi trigonometri. Nah, setelah itu tekan enter, maka akan muncul grafik seperti di gambar. Dan yang terakhir adalah fungsi eksponen. Bentuk umum fungsi eksponen adalah f(x) sama dengan a pangkat x. Pengguna dapat memasukkan fungsi f(x) a pangkat x pada kolom input. Misalnya, untuk membuat grafik fungsi f(x) sama dengan 2x, maksudnya 2 pangkat x adalah sebagai berikut. Membuka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Pada kotak input, kita bisa mengetikkan persamaan fungsi eksponen. Kemudian bisa kita klik enter, dan seperti ini adalah gambar grafik dari fungsi eksponen tersebut. Nah, kita akan mencoba menggunakan aplikasi GeoGebra dalam penyelesaian turunan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai fungsi pada kotak input. Kemudian setelah selesai kita masukkan fungsinya, kita klik enter. Nah, selanjutnya kita bisa mengetik derivatif pada kotak input sehingga akan memunculkan pilihan seperti di bawah ini. Kemudian kita pilih derivatif function. Pada function, tulis nama fungsi yang telah ditulis, seperti di layar ini ya teman-teman. Selanjutnya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal integral tak tentu dan tentu. Nah, di sini kita buka aplikasinya, kemudian kita masukkan nilai fungsi pada kotak input, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita ketik integral pada kotak input, maka akan ada pilihan sebagai berikut. Nah, kita bisa memilih integral function. Nah, pada function ini kita bisa tulis nama fungsi yang telah kita tulis seperti di contoh ini.